Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berkisah tentang seorang anak berusia sekitar 13 tahun bernama Markus dan ayahnya yang bernama Paul. Markus dan Paul terpaksa harus menjalani hidup berdua karena ibunya baru saja meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di bak mandi. Kemudian Paul menikah dengan seorang wanita bernama Alice, dan akhirnya Alice pun resmi berstatus sebagai ibu tiri dari Markus. Ketiganya lalu tinggal di sebuah rumah besar di pedesaan Spanyol. Kemudian bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita simak bersama-sama. Film ini akan berfokus ke seorang wanita muda bernama Alice yang pindah ke rumah barunya karena menikahi duda kaya bernama Paul. Rumah tersebut hanya ditinggali oleh anak Paul dari istrinya yang telah meninggal yang bernama Markus. Alice terlihat ingin dekat dengan Markus. Dia menawarkan makanan serta melihat buku yang suka dibacanya. Namun buku yang dibaca Markus adalah buku pengetahuan yang jauh di atas umurnya. Tentu hal tersebut membuat si Alice jadi bingung. Terlebih lagi saat Markus menanyakan berapa umurnya. Seakan-akan dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang Alice. Kemudian pada malam harinya Alice mendapatkan telepon dari Paul yang ingin berbicara dengan Markus. Alice lalu mendatangi Markus yang sedang mandi, kemudian memberikan teleponnya. Dan setelah selesai bicara, Markus memberikan teleponnya kepada Alice. Tanpa diduga, Markus mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menggerayangi dua tonjolan yang ada di dada ibu tirinya. Jelas hal tersebut membuat Alice risih dan langsung pergi dari sana. Kejadian itu membuat Alice berpikir bahwa ada yang tidak beres sama Markus. Apalagi dia tidak pernah melihat Markus bergaul atau bahkan bermain dengan teman sebayanya. Hingga beberapa minggu kemudian, pulanglah Paul yang selesai kerja di Perancis. Alice dan Markus pun menjemputnya untuk segera pulang ke rumah. Namanya pengantin baru yang udah lama tidak ketemu, pastinya Paul ingin memberi tusukan enak kepada Alice. Di tengah kebahagiaan Alice dan sang suami, lagi-lagi Alice melihat sesuatu yang aneh di mata Markus. Ketika mereka sedang makan malam di sebuah restoran, Markus membuat ulah. Saat Paul menanyakan apa Alice mengambil uang di lemari, Markus dengan lantang mengatakan bahwa Alice lah yang mengambilnya. Padahal nyata-nyata Markus yang mengambil uang tersebut. Paul pun lebih memilih mengabaikan masalah itu kemudian melanjutkan makan. Jealousy? Garrulousness? No corruption or stupidity? Perhaps consuelo. Ketika di rumah, Alice diam-diam menggeledah kamar Markus mencari di mana letak uang yang dicuri. Karena Alice yakin si Markuslah pencurinya. Namun di sana bukannya menemukan uang, dia malah menemukan sobekan kertas dari sekolahan. Sepertinya surat tersebut berisi peringatan untuk orang tua. Karena penasaran, Alice pun langsung datang ke sekolah, di mana Markus telah dikeluarkan dari sekolah. Semenjak kehilangan ibunya, Markus sering menyendiri. Namun sesekali dia juga menunjukkan sikap brutalnya, yaitu memburu kucing yang tentu saja hal ini tidak diperbolehkan di lingkungan sekolahnya. Walaupun begitu, Markus adalah salah satu murid pandai di sekolahnya. I meant all the cuts and bruises. Well, touchwood, we've only had one broken wrist and the usual. Son. I met him for the first time. I think perhaps you should see this letter.
Pada malam harinya, Alice diajak Paul ke pesta di rumah temannya. Di sana, Alice melihat banyak sekali orang mabuk, kecuali pemilik rumah itu sendiri, yaitu Nyonya Lisa. Dia adalah teman baik dari Ibu Markus. Dia terlihat sedih karena teringat mendiang Ibu Markus. Nyonya Lisa pun menceritakan kronologi kematiannya. Waktu itu Ibu Markus lagi pengen berendam di kolam dan tiba-tiba aja dia kejang-kejang. Sebelumnya Ibu Markus dikabarkan punya penyakit jantung, jadi bisa dipastikan kalau Ibu Markus meninggal karena serangan jantung. Alice kemudian meminta kepada Paul untuk menceritakan semua masa lalunya. Karena Alice ingin Markus dan juga dia bisa merangkai masa depan bersama. Alice juga memberitahu bahwa Markus pernah mendapat surat yang ditujukan untuk Paul. Namun si Markus merobeknya sebelum sampai ke tangan Paul. Akan tetapi sambutan dari Paul tidak sesuai dengan yang Alice harapkan. Paul lebih membela Markus hingga akhirnya Alice pun mengalah dan minta maaf kepada Paul yang keras kepala. You have to face facts. Kemudian Alice mendatangi Markus bermaksud ingin membicarakan tentang ibunya. Namun sepertinya Markus benar-benar ingin melupakan sang ibu dan tidak mau membahasnya sedikit pun. Oleh sebab itu, Alice mencari tahu kebenarannya sendiri melalui Nyonya Lisa. Dan benar saja, Nyonya Lisa sempat melihat bahwa ada kabel yang tersambung ke kolam sebelum akhirnya Ibu Markus meninggal dunia. Si Nyonya pun mengira bahwa kematian Ibu Markus adalah pembunuhan, tapi dia belum tahu siapa pelakunya. To talk about it. Ago. It was Marcus' birthday. We went to have a bath. Kemudian Alice pulang ke rumah, dia pun coba membicarakannya kepada Paul. Tapi apalah daya, Paul tetap bersikeras untuk tidak membahas lagi kematian mendiang istrinya. Sejak saat itu, Alice pun merasa bahwa kehadirannya hanyalah boneka di rumah tersebut. Karena Paul lebih membela Markus, akhirnya Alice pun mulai mabuk-mabukan. Sehingga Paul yang ingin pamit dinas ke luar negeri hanya pamit sama Markus saja. Tentu hal tersebut membuat Alice menjadi sedih. Too drunk. Saat Paul pergi, Alice kembali ke loteng dan menemukan sebuah lubang intip yang mengarah ke kamarnya. Spontan aja Alice menghampiri Markus dan meminta penjelasan sekaligus kebenaran tentang kematian ibunya. Kali ini Alice sedikit mengancam agar Markus mau cerita, tetapi Markus tidak ingin menceritakannya secara cuma-cuma. Dia minta agar Alice membuka bajunya, barulah dia akan bercerita semuanya. Are you sure? Dan di sini Markus pun mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang membunuh ibunya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Alice langsung mengatakan kepada Paul. Dia juga menunjukkan lubang intip yang dibuat oleh Markus. Namun sayang, lubang intipnya sudah tidak ada lagi. Dan lagi-lagi Paul pun makin tidak percaya sama Alice. Sampai-sampai dia dikirim ke psikiater oleh Paul. Please. He must have filled it in. The truth. You accuse him of stealing Serge's room. Now it's... Di sana Alice menceritakan apa yang dialami dan diketahui selama tinggal di rumah Paul. Hingga akhirnya Alice diberikan pertanyaan yang membuatnya semakin tertekan. Akal sehatnya pun semakin dipertanyakan. Sampai-sampai Alice dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan. Beberapa bulan setelahnya, Alice dinyatakan sehat dan dijemput oleh Paul. Di sini Alice terlihat akrab dengan Markus, bahkan sampai mencium keningnya. Hingga saat mereka berjalan di sebuah taman,
Alice dengan sengaja melempar mainan anjing milik Markus, yang membuat Markus mengejarnya. Dia tidak sadar ada mobil yang melintas dan ia pun tewas tertabrak. Alice sempat sedih, namun akhirnya dia bisa hidup damai bersama Paul. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini.